Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi. Ya, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Uqudul Jain, syarah Uqudul Jain fi bayani huquqiz zawjain. Kita sampai di masih tentang hak-hak seorang istri ya. Nah, kemarin bahwa ini nggak ada. Nah, kita sampai di waqala sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita Al-Fatihah dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa ikhwanihi min al mursalin wa lamil amilin Syanawil baca Al-Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqul mar'ati 'ala az-zawj ay min haqqiha 'alaihi ay yat'amaha idza ta'am wa yaksuha idza iktasa wa la yadribal wajh ay 'inda nushuziha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu hak atau hak seorang perempuan yang wajib atas suami, yakni sebagian dari hak seorang istri yang wajib dipenuhi suami adalah memberikan makan yang layak ketika lapar dan memberi sandang yang layak ketika akan menutup aurat dan tidak memukul wajah, yakni ketika istri membangkang atau istrinya lagi nggak nurut kan begitu. Jadi sandang, pangan gitu. Lalu kemudian tidak menyakiti, tidak KDRT. Nah, itu salah satu hak seorang istri yang harus diberikan kepada istri yang wajib atas suami. Tidak KDRT, tidak menyakiti, baik menyakiti dalam hal perbuatan maupun menyakiti dengan pukulan gitu. Kadangkala perkataan itu lebih menyakitkan daripada perbuatan gitu. Nah, kalau dalam sebuah syair dikatakan jirahatul lisani lahal ti'amu wala yaltamu majruhal lisanu. Luka yang disebabkan oleh irisan pedang itu bisa sembuh, bisa disatukan kembali, maksudnya ada obatnya. Akan tetapi luka yang disebabkan oleh lisan, oleh mulut itu tidak akan bisa sembuh. Wala yuqabbihaha bitasydidil muwahhadah maksurah ay la yusmi'aha makruhan wala yaqul qabbahakallah wala tuhajjir wa fi riwayatin wala yahjuruha illa fil mabit ay fil madja'i 'inda nusyuz. Lalu kemudian suami tidak menjelek-jelekannya, maksudnya adalah tidak memperdengarkan pada istri sesuatu yang tidak disukai oleh istri. Maksudnya contohnya adalah semoga Allah menjelekkanmu, tidak. Dan tidak boleh juga mendiamkan istri. Dalam riwayat yang lain memakai kalimat wala yahjuruha itu kecuali ketika di tempat tidur. Jangan tidur bersama ketika istri sedang tidak taat gitu atau ngambek dan susah dikendalikan gitu. Ya, nggak boleh mendiamkan kecuali hanya dalam hal tidurnya saja gitu. Amal hajru fil kalam fa innahu haramun illa li'udrin rawahu Tabarani wal Hakim an Muawiyah an Ibnu Haidah bi fathil muhmalah. Adapun mendiamkan dalam hal bicara, jadi ibaratnya didiamin dalam itu haram kecuali memang ada uzur. Jadi didiamkan atau dijauh, tidak tidur bareng aja tapi tetap masih omong-omongan begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri aw kasur laisa fi nafsihi ay qalbihi ay yuaddi ilaiha haqqaha khada'aha famata lam
yu'addi ilaiha haqqaha laqiyallaha yaumal qiyamati wa wazanin ay athimin al hadis ay iqra al hadis rawahu Tabarani. Rasulullah SAW pernah bersabda, laki-laki siapa saja gitu yang menikahi wanita dengan mahar yang sedikit maupun banyak, lalu kemudian di dalam pikirannya, yakni dalam hatinya tidak ada keniatan untuk memenuhi hak-hak yang menjadi kewajibannya, maka itu sama saja dia telah menipunya. Dan bila ia mati sebelum ia memenuhi hak istri yang merupakan kewajibannya, maka ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan seperti orang yang berzina, yakni dosanya seperti orang yang zina gitu. Jadi ada orang nih, misalnya saya niat nikahi walaupun maharnya cuma seperangkat alat sekolah, seperangkat alat sholat kan begitu, atau maharnya linggis, atau maharnya uang miliaran, tapi dia tidak, maka dia niat tidak untuk membahagiakannya, tidak akan memenuhi hak-haknya gitu. Lalu kemudian dia mati, dia belum sempat memenuhi hak-hak istrinya tadi, maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan berdosa, dalam keadaan dimana Allah tidak ridho, dalam keadaan Allah akan mempertanyakan kewajiban kewajiban yang belum ditunaikannya tadi. Maqala sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa bi fi'lil fadaili wa tarkir radha'il wa altafuhum ay arfaquhum wa barruhum bi ahli ay min nisa'ihi wa auladihi wa qaribihi. Rawahu Tirmidzi wal Hakim an Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya termasuk tanda sempurnanya keimanan seorang mukmin itu adalah orang yang akhlaknya baik akhlaknya. Dengan apa? Maksudnya dengan melakukan keutamaan dalam ibadah, sunnah dalam ibadah, meninggalkan hal yang buruk, melakukan hal yang baik dan meninggalkan hal yang buruk. Dan termasuk tanda kesempurnaan iman juga, selain tadi adalah akhlaknya yang baik, juga adalah orang yang lebih lembut kepada keluarganya. Maksudnya orang yang lebih lembut itu adalah orang yang berbelas asih, maksudnya selalu sayang kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, istrinya, dan para kerabat-kerabatnya gitu. Nah, itu salah satu daripada bukti keimanan seseorang itu orang yang penuh kasih sayang dengan keluarganya, dan juga orang yang baik akhlaknya. Baik akhlaknya biasanya suka lebih lemah lembut kepada keluarganya, tapi kalau nggak baik akhlaknya ya suka kasar kepada keluarganya. Maqala sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli ay halailihi wa banihi wa qaribihi wa ana khairukum li ahli, rawahu Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang bisa berbuat baik pada keluarganya, yakni kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, kepada kerabat-kerabatnya, dan aku yakni Nabi yang paling baik terhadap keluargaku. Maqala sallallahu alaihi wasallam, khairukum linisa'i wa ana khairukum linisa'i. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik yang paling bisa berbuat baik kepada istrinya, dan saya yakni Nabi adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya gitu. Ya, kita kalau pengen benar-benar tahu bagaimana rumah tangga Nabi, bagaimana kelembutan Nabi kepada keluarganya, ya kita baca sirahnya Nabi gitu. Ini sabda Nabi, anjuran Nabi kan begitu. Yang mestinya kita kalau pengen tahu ya kita baca sirahnya Nabi, bagaimana hubungan Nabi dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan istri-istrinya, dengan cucu-cucunya. Baru yang Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi a'tahu Allah min al-ajri mithla ma a'ta Ayyub alaihi salam ala bala'ih. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah bersabda, barang siapa yang bersabar atas keburukan akhlak istrinya, maka Allah akan berikan pahala seperti pahala yang diterima Nabi Ayub saat Nabi Ayub itu sabar menerima cobaan dari Allah gitu. Ya, semuanya ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah-kisah para nabi terdahulu. Misalnya ada orang yang diuji dengan istrinya, lihat sabarnya Nabi Nuh, sabarnya Nabi Ayub kan begitu. Ada orang yang
diuji dengan suaminya, lihatlah Asiyah istri Fir'aun. Ada yang diuji dengan anaknya, Nabi Nuh juga diuji dengan anaknya. Kan begitu. Ada yang diuji dengan orang tuanya, lihatlah Nabi Ibrahim yang ada riwayat Azar itu adalah ayahnya, ada yang mengatakan pamannya. Kan begitu. Itu semuanya pelajaran bagi kita bahwa orang yang sabar atas sikap buruk yang diterima oleh keluarganya, anggota keluarganya, ia tetap sabar, maka Allah akan janjikan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub. Fallahu ibtalahu bi arba'ati umur. Faktimalihi wa waladihi wa tamziki jasadih wa adri jami'in nasi lahu illa zaujatah. Yang mana Allah telah menguji Nabi Ayub itu dengan 4 perkara. Hartanya habis, anak-anaknya pada mati, lalu kemudian tubuhnya juga sakit-sakitan, lalu kemudian manusia menjauhinya kecuali satu istrinya yang tetap setia. Fa innahu kana lahu min asnafil mali ibilun wa baqarun wa ghanamun wa filatun wa himarun wa kana lahu 500 fadanin yatsba'uha 500 'abdin likulli 'abdin imra'atun wa waladun wa mal wa kana ma'ahu 3 nafarin qad amanu bihi wa kanu kahula. Yang dulu konon Nabi Ayub ini memiliki beberapa macam jenis harta. Dia punya ternak unta, ternak sapi, ternak kambing, ternak gajah, ternak keledai. Yang beliau memiliki 500 pasang bajak tanah. Yang masing-masing bajak itu dikelola oleh satu budak beserta istri dan anaknya. Dan mereka semua dijamin keperluan hidupnya. Gitu. Dan beliau juga telah berhasil menaklukkan 3 kelompok golongan manusia yang semuanya beriman padanya dan rata-rata mereka berumur sedang. Nah, begitu. Wa kana iblis la yahjubu an syai'in minas samawati fayakifu fihinna haitsu ma arada fayasma'u salatal malaikati ala ayyub fahasadahu wa qala ilahi nadartu fi 'abdika ayyub fawajadtuhu syakiran hamidan alla walau bitalatu la raja'an syurika wa ta'atik. Nah, pada zaman itu iblis tidaklah terhalang dari menembus langit. Dia mendengar suara-suara langit untuk mengintai perjalanan takdir manusia. Mereka bebas mau hinggap di mana saja yang mereka kehendaki. Hingga suatu saat para iblis tadi mendengar doa solawatnya para malaikat Nabi Ayub. Dipuji-puji Nabi Ayub. Lantas timbullah kedengkian mereka kepada Nabi Ayub. Lantas mereka memohon kepada Allah, ya Allah, aku lihat hambamu Nabi Ayub ini orang yang pandai bersyukur. Banyak memujimu, suka bersyukur. Ya karena memang banyak nikmatnya kan begitu. Lalu kemudian seandainya engkau memberikan ujian berat padanya, niscaya ia tidak akan pernah lagi bersyukur dan taat kepadamu. Nah kurang lebih begitu. Gitu. Lalu kemudian faqala Allah Ta'ala lahu qad salattuka ala mali Ayyub faqala li ifrit minha i'tal ibila wa ra'ataha fa ahrikha. Thumma ja'a iblis ila Ayyub fawajadahu qa'iman yusalli faqala lahu ahraqatin naru ibilak wa ra'ataha. Lalu kemudian Allah pun berkata, baiklah aku kuasakan harta Ayub padamu, terserah mau kamu apakan, kata Allah kepada iblis. Lalu pimpinan iblis pun berkata kepada jin ifrit anak buahnya, datanglah ke tempat ternak untanya Nabi Ayub dan penggembanya, lalu bakarlah semuanya itu, harta-harta Nabi Ayub. Lalu jin ifrit melaksanakan tugasnya. Setelah itu Raja Iblis mendatangi Nabi Ayub dan ia temukan beliau sedang sholat. Lantas Raja Iblis berkata, hai Ayub, api telah melalap habis ternak untamu berikut penggembalaan. Semuanya harta kamu udah kebakaran semuanya. Faqala Ayub alhamdulillah wa a'taniha wa akhadha. Thumma fa'ala mithla dzalika bil ghanam wa ru'ataha thumma ja'il Ayyub wa qala lahu nasafatir rihu zar'ak fa hamidallahu wa asna alaihi. Apa jawaban Ayub setelah tahu semuanya terbakar itu? Ya Allah yang memberiku harta itu dan Allah yang berhak mengambilnya. Gitu. Lalu Ifrit pun melakukan hal itu kepada ternak kambing, lalu kemudian penggembala kambing, lalu tanaman-tanaman semuanya itu semuanya kena angin semuanya, pokoknya gagal semuanya Pak. Itu pun Nabi Ayub tetap memuji Allah, tetap bersyukur kepada Allah. Lalu iblis masih nawar kepada Allah. Sumaqala iblis salitni ala waladi faqala lahu intalik qad salatuka ala waladi fadzaba ila waladi wa zalzala bihim al-qasr wa qallabahu famatu jami'an thumma ja'a Ayub wa akhbarahu bi mauti waladi fastaghfar. Nah, kemudian iblis pun akhirnya sampai bisa menggoyangkan rumahnya Nabi Ayub, akhirnya sampai runtuh semuanya dan nimpa anak-anak semua, langsung semuanya pada meninggal semua. Itu pun Nabi Ayub masih beristighfar, astagfirullahaladzim gitu. Thumma qala salini ala jasadi fa qala satu ala jasadi ghaira qalbi wa lisani wa aqli fa dzaba ila Ayub fa wajadahu sajida. Nah, lalu kemudian diuji dengan badannya Nabi Ayub itu. Nabi Ayub
Semuanya diuji, semuanya dikasih penyakit selain hatinya, lisannya dan akalnya. Itu pun Nabi Ayub masih sujud. Faja'a min qibali wajhihi wa nafakha min kharihi nafkhatan ishta'ala min jasadu wa waqa'a fi haqqatan fa haqqa bil fari hatta saqatat kullaha. Lantas iblis datang dari arah depan Nabi Ayub dan meniup dua lubang hidungnya, yang mana dengan tiupan tersebut jasad Nabi terasa terbakar dan timbul gatal-gatal dari tubuhnya. Semuanya ini apa namanya, ibaratnya diuji dengan penyakit. Tsumma haqqa bil musawwah al khissah tsumma bil fikhar wa hijarah falam yadhayahuku hatta taqatnya jasadu wantan. Ya semuanya menjadi buruk lah gitu. Fa akhrajahu ahlu qarya wa ja'aluhu ala kanasatin lahum wa ja'alu lahu arishan wa hajarun nasu kulluhum illa zawjatahu al-musammatu rahmah. Fakanat takhtimu bima yuslihu wa tatihi bit'ami wa hajiratu thalatha alladziina hum amlam yatrukuhu dinahu. Nah, semuanya ini cerita-cerita ini intinya bahwasanya semuanya pun akhirnya sampai Nabi Ayub diusir oleh kaumnya, lalu kemudian jasadnya semakin lalu kemudian sampai bahasanya itu membusuk, kalau ya begitulah ceritanya gitu. Ceritanya ini boleh gitu. Nah, itu insyaallah ibaratnya dengan ujian-ujian seperti itu Nabi Ayub masih sabar. Nah, seorang suami, seorang istri, seorang anak yang sabar terhadap keluarganya itu akan diberikan pahala seperti pahala Nabi Ayub. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.